Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Sampai saat ini kita semua bisa merasakan penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Amin. Dan saat ini kita menyiapkan hati kita akan beribadah. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami bawa kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sampai saat ini kami merasakan kebaikan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami tetap mengatakan Tuhan Yesus Engkau baik. Terima kasih Tuhan atas seizin-Mu Tuhan, kami boleh hidup, kami boleh beraktivitas Tuhan. Itu semua karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami rindu Engkau menyertai, Engkau berkenan, Engkau berkati setiap kami Tuhan, melayakkan kami Tuhan, untuk kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati kuasa-Mu Tuhan, menikmati lawatan-Mu Tuhan. Engkau hadir Tuhan, Engkau mengurapi, Engkau memberkati kami dalam ibadah Tuhan saat ini. Dan kami dengan kerinduan kami Tuhan, kami mau bawa syukur kami lewat setiap pujian dan penyembahan kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan pujian, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Rajaku
Terkadang kami tidak setia kepadamu Tuhan, tapi Engkau Allah tetap setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti setiap kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami Tuhan, sesungguhnya Tuhan, hanya di dalam-Mu Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu Tuhan, kami bisa merasakan kelegaan Tuhan. Engkau bebaskan kami dari setiap beban-beban kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Tangan-Mu selalu megang kami Tuhan, menuntun kami Tuhan di jalan-Mu yang dengan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, hidup kami Tuhan, semuanya total Tuhan. Dan kami boleh mendapatkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan Tuhan. Berkati Tuhan, biar firman-Mu Tuhan itu menjadi remah bagi kami Tuhan, itu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, dan kami siap untuk menghadapi jalan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan, kami sudah bawa syukur kami Tuhan, dan kami siap dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, Jemaat House of Worship Gereja Betani Indonesia di Kota Bitung. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan renungan dengan tema selfless. Lawan dari kata kerendahan hati yakni adalah tinggi hati atau kesombongan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kesombongan versus kerendahan hati. Sombong versus rendah hati merupakan sikap hidup sehari-hari yang perlu kita waspadai dan dijaga. Kenapa? Sebab orang yang sombong itu hanya tipis bedanya dengan orang yang rendah hati. Bisa saja melalui ucapan dan tindakan kita sepertinya merendah, tetapi tanpa kita sadari, kita telah menyombongkan diri. Mari kita baca bersama-sama di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai yang ke-7. Berbunyi demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kesombongan adalah dosa dan sebagian orang Kristen mengenalnya sebagai dosa yang teratas dari 7 dosa yang mematikan. Memang sejak awalnya manusia cenderung untuk sombong, karena kesombongan merupakan sebuah penyakit menular. Mungkin kita sadar bahwa kesombongan adalah hal yang tidak baik, tetapi jika kita mendengar seseorang menyombongkan kepunyaannya, milik atau prestasi yang dia punya, cepat atau lambat kita juga akan ikut-ikutan untuk menyombongkan diri juga. Kesombongan atau keangkuhan adalah awal segala dosa. Tokoh gereja Thomas Aquinas pernah menyatakan bahwa setiap manusia yang meninggalkan Tuhan berawal dari kesombongannya, yakni karena ia yang merasa super, ingin mengatur hidupnya sendiri dan tidak memerlukan campur tangan orang lain ataupun Tuhan. Kesombongan juga adalah hasrat berlebihan ketika manusia menilai dirinya terlalu tinggi. Manusia menjadikan dirinya sendiri sebagai Tuhan dengan penolakan untuk menundukkan akal budi dan keinginannya hanya berpusat pada Tuhan. Namun dalam hal ini, untuk melawan kesombongan itu, yaitu adalah kerendahan hati. Sikap rendah hatilah satu-satunya cara untuk dapat melawan kesombongan, menghilangkan kesombongan dalam kehidupan kita. Dalam ayat di atas dikatakan bahwa Yesus selama hidup di dunia
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Bayangkan, dia yang dari rupa seorang Allah mengosongkan dirinya dan turut mengambil bagian sebagai rupa seorang hamba, dari seorang Allah, rupa seorang Allah, dan turun menjadi rupa seorang hamba. Ini merupakan sebuah kerendahan yang sangat totalitas yang diperlihatkan atau diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Setelah dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, tidak hanya sampai di sini, bahkan dia rela mati di kayu salib sebagai ganti manusia yang berdosa. Jadi di sini, kerendahan hati adalah sifat dan sikap yang sulit dipertahankan dalam hidup, terutama karena orang yang sedemikian seolah-olah adalah orang yang selalu membiarkan dirinya diinjak-injak oleh orang lain. Tetapi bagaimana dengan Yesus yang adalah anak Allah, yang dapat mempunyai karakter yang lemah lembut dan rendah hati? Jawabannya karena ia taat kepada perintah Bapanya. Yesus mengasihi Bapa dan sadar akan tugasnya untuk menyelamatkan manusia. Dan seperti itu jugalah kita bisa menjadi orang yang rendah hati jika kita benar-benar taat kepada Tuhan dan sadar bahwa tugas kita di dunia ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Dengan kerendahan hati kita, kasih Tuhan akan lebih nyata dicurahkan dalam hidup kita, karena Tuhan mengasihi orang-orang yang tunduk kepadanya dan menghormati sesamanya. Ayat emas kita pada saat ini adalah 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Berbunyi demikian. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi, mari jemaat House of Worship, kita harus sadari bahwa kehidupan kita adalah untuk memuliakan Tuhan dengan kerendahan hati yang berasal daripada Tuhan tersebut. Karena lewat kerendahan hati itulah kasih Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pembelajaran di hari ini Bapa yang bisa kami sama-sama dengarkan. Mari Tuhan, terus Engkau pelihara kehidupan kami. Engkau mau menaruh kerendahan hati dalam kehidupan kami ya Bapa, agar kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami, agar kami dapat memuliakan Engkau Tuhan dalam setiap tindakan, perbuatan, pikiran, sehari-hari kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, kiranya lewat renungan yang singkat ini kami dapat lebih belajar lewat teladan hidup yang Kamu telah teladankan dalam hidup ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.